Kembali bersama kami, pemirsa Presiden Prabowo Subianto diumumkan maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Pengumuman ini disampaikan saat Prabowo mengumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Hambalang, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 bulan lebih jadi presiden, Prabowo Subianto kembali didukung oleh partainya, Gerindra, untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2029 mendatang. Hal ini menjadi keputusan partai saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra Kamis 13 Februari lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo justru mengatakan dirinya siap tidak dicalonkan kembali menjadi capres pada pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan keputusan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Sebelum resmi jadi presiden di tahun 2024, Prabowo Subianto pernah mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2014 dan 2019. Namun, tak sampai menduduki jabatan presiden. Barulah di tahun 2024, Prabowo berhasil memenangkan pemilu saat melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Satu, tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali dicalonkan sebagai Capres 2029, padahal baru saja sekitar 4 bulan menjabat sebagai Presiden. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, pengamat politik Ray Rangkuti, dan juga nanti juru bicara PDIP Perjuangan Arya Bagaskoro akan bergabung bersama kami. Saya sapa, sudah bergabung nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang. Waalaikumsalam. Ya, Bang Sarmuji, ya, Bang Ray dan juga Bang Seno. Ya, saya ke Golkar dulu deh, ke Bang Sarmuji. Bang, sebagai bagian dari KIM, Anda melihat deklarasi Presiden Prabowo untuk maju nanti di Pilpres, buru-buru kah atau seperti apa tanggapannya dari Golkar? Ya, kalau bagi Gerindra yang mendeklarasikan, menurut saya wajar saja. Jangankan 5 tahun sebelum pemilihan,
Gerindra sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Begitu menjadi presiden, kan wajar juga kalau Gerindra kemudian mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2029. Jadi menurut saya dalam perspektif Partai Gerindra nggak ada yang salah itu. Mereka mengusung kembali Pak Prabowo menjadi calon presiden. Apalagi kalau melihat gebrakannya Pak Prabowo, langkah-langkah besarnya, memang Pak Prabowo langkah-langkah besarnya itu menarik dan produktif bagi masyarakat. Jadi kalau Gerindra percaya diri untuk mencalonkan kembali Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu hal yang wajar saja. Oke, jadi why not ya, gitu Bang Sarmuji ya. Oke, saya ke Bang Seno. Bang Seno, dari PDIP sendiri, ya walaupun ini ya tadi itu haknya Gerindra, mereka juga melakukan tadi selebrasi ulang tahun, perayaan, dan ada wacana ini mengemuka. PDIP sendiri sebagai tentunya partai politik besar, teman juga ya, karena hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo juga bagus seperti itu. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya rasa sama ya dengan Pak Sarmuji tadi, bahwa secara kalkulasi politik itu yang dilakukan teman-teman Gerindra bukan suatu hal yang mengejutkan. Soal momentum, soal timing ini adalah sepenuhnya ranah kedaulatan kawan-kawan Gerindra untuk mendeklarasikan kapan akan mengusulkan Pak Prabowo kembali menjadi calon presiden di 2029. Tetapi kalau bagi PDI Perjuangan, saya rasa ini ibarat kata pepatah ya Mas, ini masih pagi nih kalau bicara politik pilpres, masih panjang waktunya, dan bahkan Presiden sendiri mengakui itu. Ini masih ada banyak pembuktian kepada rakyat yang harus dilakukan, kinerja yang harus dibuktikan. Artinya waktu 100 hari lebih sekian hari itu masih belum cukup tuh untuk membuktikan sepenuhnya kepada rakyat, karena penentu terbaik untuk mengukur KPI kinerja seorang pemimpin itu kan kesejahteraan rakyat, dan hari ini itu belum bisa terpotret. Maka PDI Perjuangan, kami juga punya suatu mekanisme pengukuran kualitatif maupun kuantitatif kepada nama-nama kandidat yang sekiranya itu bisa maju di Pilpres 2029 tentu saja nanti. Tetapi belum sekarang gitu. Nah, ukurannya apa ya? Ukurannya ya bagaimana tuh prestasinya di tengah masyarakat. Saya rasa hari ini kita juga sebagai partai merekam bagaimana di tengah masyarakat ada berbagai persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Tantangan geopolitik global tidak mudah, tantangan ekonomi kita secara nasional juga banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Program-program kerakyatan, implementasi di lapangan juga perlu diawasi. Jadi saya rasa buat PDI Perjuangan akan menjadi tidak sensitif kalau kita perkuat narasi tentang Pilpres itu hari-hari ini. Jadi nanti sajalah kita akan bahas tentang itu. Terlalu pagi ya Bang Seno, kira-kira seperti itu. Kalau saya ke Bang Rey, Anda melihat ada tadi ungkapan ini oleh Pak Prabowo bahwa siap untuk menjadi capres 2029. Sah-sah saja, it's really personal kalau orang punya cita-cita atau ambisi seperti itu. Tapi kalau dari Anda melihat ini Bang Rey sebagai pengamat, sinyal apa sebenarnya yang Prabowo sedang berikan untuk publik, atau apa tafsirnya Bang Rey? Pertama, mungkin soal timing ya. Sebetulnya kan, ya saya tidak tahu, tapi saya sih sebetulnya nunggu sebuah pidato yang memperlihatkan sikap Gerindra terhadap situasi yang saat ini tengah kita alami gitu ya. Dari 80, sekian% tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu, rasa akhir-akhir ini semu gitu, tingkat kepuasan itu gitu ya. Sebelumnya ada gas melon yang tidak lagi dijual di pengecer, lalu ke pangkalan, masyarakat ribut gitu ya. Dan berbagai persoalan terkait dengan efisiensi, di mana sebagian orang ya terkena PHK, macam-macam dan sebagainya itu, dan saling tumpang tindih pernyataan anggota kabinet. Ya, satunya menyebut anggaran biaya pendidikan akan dipangkas, tapi yang lain menyebut nggak ada, dan sebagainya. Banyak kita lihatlah semacam ada ketidaksinkronan ya di lingkaran istana sendiri, dan oleh karena itu mungkin dibutuhkan semacam pidato, sikap, khususnya mungkin dari Gerindra yang memperteguh ya menurut saya itu, atau setidaknya memotivasi ya, atau setidaknya memberi penjelasan bahwa situasi ini akan tetap dapat dikendalikan oleh Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat di
luaran saat ini sudah berbagai, ya lihat aja di medsos ya, berbagai meme dikemukakan orang. Terakhir itu misalnya ada tagar yang menyebut kabur dari Indonesia, itu sempat viral dan sebagainya itu gitu. Karena orang mulai melihat nggak ada harapan. Nah di situ menurut saya momentum yang tepat mestinya disampaikan, yang diungkapkan oleh Gerindra, bahwa kita tetap punya optimisme di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tapi tentu optimisme yang jangan mengambang gitu. Optimisme apa? Mereka kan lihat jalannya ini, waktunya ini, ya kan? Apakah Gerindra misalnya tetap mendukung supaya ada katakanlah misalnya perampingan kabinet, apa macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi membicarakan calon presiden di tengah yang kayak begini ini ya menurut saya kehilangan relevansinya gitu. Misalnya orang sedang mencari pekerjaan, yang dibicarakan kepada orang yang sedang mencari pekerjaan itu adalah bahwa jabatan direksi akan tetap dilanjutkan. Itu kan nggak connect gitu loh menurut saya. Bang Rey, berarti harusnya ada hal-hal substantif yang dibawa lagi ke meja ya, bukan sekedar soal pencalonan. Iya kan Anda baca, kita kan baca semacam 5 kesimpulan pertemuan atau semacam KLB-nya Gerindra ini. Dari 5-nya itu saya nggak membaca satu pernyataan yang menyiratkan persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh publik kita gitu. Ya soal itu tadi sekarang misalnya mulai gerakan soal ya daripada biaya pendidikan dikurangi, ya lebih baik dievaluasi MBG-nya, kan itu juga mulai berkembang di tengah masyarakat gitu Bang Rey. Dan sebagainya. Gitu. Saya ke Bang Sarmuji. Bang, Anda Golkar bagian dari pemerintahan, tentunya tahu gejolak yang ada di publik terkait baik itu anggaran, efisiensi, plus juga gas melon. Apakah hal-hal tersebut harusnya juga bisa dihadirkan dalam pidato selain tadi pencapresan menurut Anda, Bang Sarmuji? Ya, saya tidak ingin mengintervensi apa yang menjadi agenda di Partai Gerindra ya. Tetapi memang saya melihat pemerintah saat ini kan sangat serius mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Sebut saja misalkan tentang usaha untuk memprioritaskan anggaran, melakukan efisiensi lalu mengalokasikan efisiensi itu pada hal yang penting. Hal-hal yang penting tidak mengalami efisiensi, tapi hal-hal yang tidak penting itu mengalami efisiensi. Ditambah prioritas lain yang memang diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Kita semua menyaksikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, sangat serius mengatasi segala persoalan yang tadi disebutkan oleh Bung Ray Rangkuti tadi itu. Jadi kalau melihat langkah-langkah besarnya Pak Prabowo, tentu saja Pak Prabowo, Gerindra, dan kita semua layak untuk optimis bahwa jalan terang sedang diretas, jalan terang sedang ditempuh ini oleh Pak Prabowo, dan tentu saja hasilnya tidak bisa 1-2 hari ini. Tetapi harapan, optimisme itu ada gitu loh. Harapan dan optimisme itu terpapar di masyarakat. Buktinya apa? Buktinya kepuasan publik 80%. Itu persepsi yang tidak bisa terbantahkan, meskipun tadi Bung Ray Rangkuti tadi menyebut itu semu. Ya semuanya kan harus harus diuji lagi apakah betul itu semua atau tidak. Karena itu hasil dari konklusi persepsi masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya kalau kita bicara pidato presiden ya tidak hanya bicara tadi pencapresan, ada yang menarik juga Bang Rey, Bang Seno, terkait bagaimana beliau juga menekankan program yang sedang dijalankan, dan beliau juga menyebutkan jangan pilih saya kalau program nggak berhasil. Nah coba kita telah bersama berikut pidato Pak Presiden. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan keputusan rakyat, saya malu untuk maju lagi.
Baik, saya ke Bang Seno. Boleh ya Bang? Saya dulu boleh. Habis itu Bang Rede. Bang Seno, tanggapan Anda bahwa sebenarnya Pak Presiden juga bicara programnya di sini bahwa beliau optimis dan kalaupun tidak berhasil di mata publik nantinya jangan pilih beliau, dia menyebutkan. Kira-kira seperti itu. Bang Seno, silakan. Ya itu yang saya sebut tadi, bahkan Presiden sendiri pun menyadari bahwa ini masih panjang nih. Alat ukurnya secara kinerja, KPI-nya ini masih belum clear juga. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan basis penilaian kepuasan publik itu dari 100 hari kerja. Saya rasa juga nggak cukup. Karena 100 hari kerja kemarin kan kita tahu betul bahwa yang dilakukan pemerintah ya lebih banyak kepada momentum transisi, momentum penyesuaian, momentum kalibrasi. Berapa banyak sih program yang sudah betul-betul landing di tengah masyarakat kan juga belum banyak, masih uji coba. Maka sebetulnya angka 81% kemarin itu semata-mata sepenuhnya itu hanya capital trust saja dari masyarakat menurut saya. Artinya orang percaya aja nih, Pak Prabowo pasti bisa kok menjalankan programnya. Basisnya kepercayaan dan keyakinan saja gitu. Nah, dan dalam konteks itu maka pengujiannya masih panjang. Tidak hanya 100 hari ini tapi setelah ini. Nah, hari ini masyarakat sangat kritis Mas melihat apa yang menjadi program pemerintah. Karena sudah jelas arahan Presiden adalah efisiensi. Maka semua gerak-gerik pemerintah hari ini tidak luput, tidak lolos dari perhatian masyarakat. Soal patwal di jalan raya saja bisa ribut berminggu-minggu itu masyarakat viral di media sosial karena dianggap berlawanan dengan spirit efisiensi. Soal penambahan staf sus saja itu bisa ribut berminggu-minggu karena masyarakat akan berpikir ini kok kayaknya ada kontradiksi antara arahan Presiden dengan implementasi di bawah. Artinya ujiannya masih panjang. Ini Belanda masih jauh. Pilpres masih sangat lama dan kita masih punya waktu cukup banyak untuk membahas tentang ini. Tapi hari ini saya kira yang perlu untuk diyakinkan adalah masyarakat. Untuk diyakinkan bahwa optimisme itu masih ada seperti kata Pak Sarmuji tadi. Kalau saya, teman-teman PDI Perjuangan, kita yakin Pak Prabowo bisa. Tetapi kalau melihat di tengah masyarakat ini percakapan yang berkembang, waduh, saya sepakat betul bahwa ada pesimisme yang berkembang di mana-mana. Teman-teman anak-anak muda seangkatan saya ini mikir kabur dulu aja. Iya, kabur dulu aja cari ini lapangan tagarnya kerja di hari luar, ini. cari kuliah di luar, dan itu suatu potret yang memprihatinkan kalau kita melihat di kalangan kelas intelektual, kelas menengah itu terjadi pesimisme, gelombang pesimisme yang luar biasa. Maka ini perlu diyakinkan dulu. Jadi kami memilih untuk hari ini tentu saja menunggu dan melihat situasinya sembari menemani rakyat. Itu saja Mas. Oke, Bang Rey, silakan. Ya itulah yang kita sebutkan tadi. Kita ini kan pertama ya, diskusi kita itu bukan soal apakah diskusi kita itu kan apakah menyampaikan capres itu momentum yang tepat apa enggak di tengah berbagai persoalan yang kita alami ini. Ini bukan soal dia punya hak apa enggak sih? Kita nggak bicara soal dia punya hak. Boleh enggak? Jangankan sekarang, kalau Gerindra sejak 20 tahun yang lalu misalnya menyebut pokoknya sampai kapanpun Prabowo itu calon presiden kita itu nggak ada yang bisa mengintervensi itu. Itu maksudnya. Nah yang kita mau diskusikan itu kan sebetulnya sebagai sebuah partai yang melakukan kongres pertama di awal tahun dan kongres pertama setelah presidennya terpilih dalam suasana yang kita lihat akhir-akhir ini ya, setelah tingkat kepuasan 80,sekian% itu mulai banyak ya gerutuan-gerutuan di tengah masyarakat, mestinya ada dong pikiran-pikiran yang keluar dari partai ini dari hasil kongres itu di luar soal pilpres ini gitu. Sebab Anda nggak sebutkan di kongres itu pun semua orang udah tahu lah bahwa ya kan Prabowo itu akan tetap dicalonkan oleh Gerindra tahun 2029. Jangankan sedang jadi presiden, kalau tidak jadi presiden pun Gerindra tetap mendorong Pak Prabowo sebagai calon presiden 3 kali loh. Udah 2 kali kalah berturut-turut gitu ya, tetap aja mereka dukung, apalagi dalam kondisi sebagai presiden aktif gitu ya. Ya tentu udah usah diucapkan pun semua orang juga udah paham gitu, semua orang juga mengerti gitu. Semua orang juga udah pasti akan membuat kesimpulan yang seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan tuh dengan kongres yang begitu besar, biaya yang begitu besar, dan di tengah semboyan dan slogan Pak Prabowo efisiensi, ayo dong buat sebuah berita yang meningkatkan kembali optimisme publik gitu loh. Ini partai, suara partai itu jelas beda dengan suara presiden. Gitu kira-kira. Dalam konteks kemarin itu
yang diharapkan tuh suara partai, meskipun itu adalah partai pendukungnya presiden gitu. Oke. Apa dong sikapnya terhadap Oke, Bang Rey, efisiensi ini? kita dapat poinnya. Apa yang perlu difisiensikan, Ya. macam-macam dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu yang disampaikan menurut saya kepada publik itu. Baik. Saya ke Bang Sarmuji sedikit, Bang. Kalau tadi bahwa ya harusnya banyak hal yang substansi yang bisa kita bahas di momen ini, tidak hanya sekedar pencapresan atau pilpres nanti. Golkar punya tanggapan bahwa ya tadi sah-sah saja acaranya Gerindra, mereka mau bicara apapun. Tapi kan publik juga punya persepsi lain ketika bahwa ada riak-riak, tagar kabur aja dulu, gas melon. Bukankah hal-hal ini harusnya juga dibahas dan juga menjadi perhatian partai sebesar Gerindra menurut Anda, Bang Sarmuji? Saya tidak mengomentari tentang Gerindra ya sekali lagi. Tetapi apa yang menjadi pikiran partai yang menjadi backbone presiden tentu saja itu tercermin dari ungkapan-ungkapan presiden sendiri. Jadi menurut saya ini kan satu badan ya, beliau sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai presiden itu satu badan, satu orang. Jadi meskipun itu tidak dikomunikasikan sewaktu kongres sekalipun, tetapi Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra kan dan sebagai presiden itu menyampaikan dengan cukup jelas. Bahkan tadi di hut-nya Gerindra kan Pak Prabowo itu menyampaikan tentang agenda-agenda untuk membangun optimisme di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh presiden diungkapkan beliau dalam hari ulang tahun Gerindra. Dan menurut saya ini adalah memantik rasa optimisme. Apa yang menjadi kekhawatiran di masyarakat, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan pidatonya Pak Prabowo, itu kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan sungguh-sungguh, itu pasti, ada jalan terang setelah ini. Baik, optimisme tadi yang dibawa dalam pidatonya juga itu bisa kita lihat bersama. Tapi Bang Sarmuji, Bang Rey ya dan juga Bang Seno, ini yang menarik juga dalam HUT Gerindra adalah kemesraan Pak Prabowo dan Jokowi yang kita lihat bersama. Berikut VT-nya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Baik, kita saksikan bersama tadi. Bang Seno, silakan Bang Seno, tanggapan Anda. Ya nggak apa-apa, itu Nggak hak apa-apa. presiden kan untuk membangun hubungan dengan siapapun atau mengurangi intensitas hubungan dengan siapapun, memilih kemana-kemana. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi untuk urusan apapun itu, membangun hubungan politik yang paling berdaulat ya presiden. Dan Pak Prabowo kan bukan hanya ketum Gerindra, tapi presiden. Maka posisi itu menjadi harus diingat. Artinya kalau ada misalnya yang membisikkan kepada presiden, ada upaya untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan orang A, orang B, orang C. Nggak ada sebenarnya Mas, orang lain yang bisa punya kewenangan untuk memisah-misahkan, mencerai-ceraikan itu nggak ada. Kalaupun ada publik menangkap adanya keterpisahan, adanya perbedaan sikap, adanya perbedaan prioritas program, misalnya, itu yang bisa memisahkan ya antara Pak Prabowo atau Pak Jokowi sendiri gitu. Yang bisa merekatkan ya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi sendiri. Nggak ada orang lain, mau kita ngomong apa aja juga nggak akan ada bisa punya otoritas apapun untuk melakukan pemisahan itu. Sehingga saya rasa ya itu potretnya yang paling sederhana. Apapun, publik hari ini butuh keteladanan Mas. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya tindakan,
Tapi yang ditunggu dari semua saya, karena dari visi, dari apa yang disampaikan Presiden, semuanya sudah top markotop sebetulnya. Apa yang disampaikan secara program ya, secara visi masyarakat. Tapi yang butuh dibuktikan kepada publik itu bukan pidatonya sebetulnya. Tapi yang ditunggu adalah keteladanannya dari seluruh unsur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Saya rasa itu. Pembuktian ya. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, bahwa kita melihat bagaimana kebersamaan Jokowi dan Pak Prabowo tadi. Apakah ini ya hanya personal atau ada hal lain yang Anda lihat, Bang Rey? Dan seingat saya 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, di acara Rakyat Bersuara ya, seingat saya ya. Ya. Kan saya tanya, apa sih sebetulnya kiat-kiat Pak Jokowi, Pak Prabowo, sehingga tingkat kepuasan mencapai 80,sekian% hanya dalam rentang waktu 100 hari, sementara Pak Jokowi itu butuh 10 tahun untuk ke angka 80%. Nah, dijawab oleh anggota KIP, dalam hal ini Pak Saleh. Beliau menyebut karena salah satunya melanjutkan program Pak Jokowi, kata beliau. Nah, saya bilang kalau begitu, tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu disumbang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang 80%. Baik. Artinya apa? Artinya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu rasanya cuma 1%, kira-kira begitulah. Ya kan? Tapi itu pun ditolak juga oleh Bung Saleh saat itu. Oh, bukan begitu cara membacanya. Oke lah, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini Pak Prabowo ya kan melihat bahwa kepuasan kepada dirinya itu sebetulnya kecil bila berbanding kepuasan terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itulah ya kan sampai hari ini beliau tetap mengungkapkan ucapan terima kasih karena tingkat kepuasannya 80,9% itu Pak Sarmuji itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang pemerintahannya Pak Prabowo hari ini baru nambah 1%, kira-kira begitulah. Dari 80,9% yang dari 80 yang pernah diraih oleh Pak Jokowi. Nah, itu satu. Tapi yang makin menariknya itu adalah Gerindra ini hanya mengusulkan calon presidennya Pak Prabowo, tidak menyebut nama Gibran. Itu kan juga menarik, gitu kan? Artinya apa gitu? Artinya Gerindra tetap membuka peluang untuk mencari calon wakil presiden mereka di masa mendatang. Apakah akan tetap bersama dengan Gibran atau mungkin bersama dengan ketua umumnya Golkar ya kan atau ketua umumnya partai-partai yang lain. Jadi itu masih sangat terbuka gitu. Mungkin karena itulah ya ini dugaan saya saja maka dibesar-besarkanlah ya kan hatinya Pak Jokowi di dalam pertemuan itu karena putusan KLB Gerindra itu tidak menyebut Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo pada tahun 2029. Nah, mungkin karena itulah ya diberi tepuk. Ini kan tampilan luar Mas ya, tampilan depan saya kan? dapat poin ya. Tampilan belakangnya ternyata Gerindra tidak menyebut nama Gibran sebagai calon wakil presiden. Gitu. Baik, Bang Rey ya. Itu pendapatnya Bang Rey, kita hormati. Iya dong, pendapat saya. Saya ke Bang Sarmuji. Bukan pendapat Pak Sarmuji. Nah, ini saya mau tanya ke Bang Sarmuji, Bang. Kalau kita lihat bigger frame ya, bahwa ada tadi ucapan terima kasih Jokowi, let's say ada deklarasi juga bahwa Pak Prabowo akan nyapres. Apakah hal-hal ini akan mengarah ke misalnya Jokowi Gibran masuk Golkar, kira-kira seperti itu? Bang Sarmuji? Silakan. Ya, jadi kita mesti membaca apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu dari beberapa sisi. Pak Prabowo itu adalah seorang yang memiliki komitmen yang tinggi. Beliau seorang tentara yang janjinya itu adalah taruhan semuanya gitu. Baik. Terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo itu merasa berutang budi banyak gitu. Bahkan mungkin di hatinya Pak Prabowo merasa seandainya tidak didukung oleh Pak Jokowi, belum tentu beliau menjadi presiden. Itu beberapa kali diungkapkan oleh Pak Prabowo. Sehingga rasa terima kasih itu tercermin dari ucapannya, dari gesturnya, dari cara penghormatannya kepada Pak Jokowi, semuanya itu relatif meyakinkan gitu, tidak ada kepura-puraan. Dan memang sejak dulu Pak Prabowo begitu.
Pak Prabowo seorang yang punya komitmen yang tinggi terhadap janji. Dan itu masih dipelihara sampai sekarang. Jadi kalau terhadap sikapnya terhadap Pak Prabowo, Pak Jokowi menurut saya, itu adalah sikap yang murni, bukan karena kompensasi politik yang tadi disampaikan oleh Bung Rai, bahwa karena Gibran tidak disebut satu paket, kemudian ada mekanisme kompensatoris. Tidak, menurut saya memang itu keluar dari... Ini Pak Sarmuji ini nggak konsisten nih. Ini kok membicarakan tentang haknya. Iya. Pak Prabowo. Padahal tadi Pak Sarmuji nggak mau menyentuh soal yang begituan gitu loh. Enggak, ini memang kita kan mesti membaca Pak Prabowo dalam bersikap gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu yang memang itu karakternya Pak Prabowo, penghormatan. Baik. Ya, janji dia itu memang dia pegang gitu. Jadi saya membacanya ini bukan mekanisme kompensatori seperti Bung Rai Rangkuti tadi. Oke, baik Bang Sarmuji, Bang Rey, dan juga Bang Seno. Terima kasih untuk diskusi singkatnya. Semuanya punya pendapat, monggo silakan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Arjuna Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.